Bab 2894. Hei orang tua, kaulah yang harus mati. Saat dia hendak diserang, Iwan tiba-tiba berbalik untuk menerima pukulan dengan pelindung dada Kaisar. Lalu dia menoleh untuk melihat Rasul kedua dengan tatapan mengejek di matanya. Seolah-olah kau bisa. Matilah nah. Rasul kedua mempunyai firasat buruk saat melihat tatapan mengejek di mata Iwan. Namun dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir sebelum serangannya mendarat di dada Iwan. Seperti yang diharapkan, semua sudah berakhir. Penonton merasa berkonflik. Mereka tahu bahwa Iwan sedang menggali kuburnya sendiri, menyerang, dan sepertinya itulah kenyataannya. Meskipun Iwan tangguh untuk orang seusianya, dia tetaplah manusia, dan karena dia menerima pukulan di dada, dia pasti akan binasa. Tampaknya itulah satu-satunya hasil yang mungkin terjadi. Hebat, akhirnya aku berhasil menyingkirkannya. Selton merasa sangat gembira dan tertawa. Dia menyimpan dendam yang mendalam terhadap Iwan dan sangat ingin menyingkirkannya. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh keempat Rasul, Iwan akhirnya tersingkir dan membalas apa yang terjadi sebelumnya. Karena kegembiraannya, dia benar-benar lupa bahwa dia bermaksud untuk menangkap Iwan hidup-hidup untuk merampok Bio Farma Group. Jika Iwan benar-benar mati, bagaimana dia bisa mendapatkan Bio Farma Group? Bagaimana ini bisa terjadi? Bertentangan dengan reaksinya, Penatua Douglas, Caleb, dan yang lainnya semuanya merasa hancur. Rini benar-benar tercengang. Dia jatuh cinta dengan Iwan, dan ketika dia melihat Iwan menerima pukulan telah di dada, dia pun diliputi kesedihan dan keputusasaan. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Mengikuti suara keras, serangan Rasul kedua menembak di dada Iwan. Namun Iwan tidak bergerak satu inci pun dan tetap tanpa cedera. Pak tua, giliranku sekarang. Ambil ini. Iwan mengejek dan melancarkan serangan kuat ke arah Rasul kedua tanpa keraguan. Apa? Ini tidak mungkin. Itu Rasul kedua terkejut. Dia tadinya mengira bahwa Ramling Strike miliknya akan mengenai dada Iwan dan membunuhnya saat itu juga. Yang membuatnya bingung, Iwan tidak terluka dan berhasil melancarkan serangan balik. Ini benar-benar membuatnya waspada. Selain itu, dia masih dalam momentum serangan awalnya dan tidak bisa menghindari serangan Iwan. Dia hanya bisa menonton serangan milik Iwan. Bab 2895. Setelah ledakan keras, tinju Iwan mendarat di dada Rasul kedua. Rasul kedua langsung terlempar dan mendarat di tanah. Begitu dia mendarat, dia menudahkan darah dan memucat sebelum terjatuh ke tanah. Karena level Iwan dalam seni bijak jauh lebih tinggi daripada seni bela diri, cedera yang diderita Rasul kedua lebih buruk daripada yang dialami Rasul kelima, karena dia menerima pukulan energi spiritual langsung dari Iwan. Dia beruntung karena dia meluangkan waktu untuk mencegah terjadinya pukulan tepat di jantungnya. Begitulah cara dia berhasil bertahan hidup. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semuanya tercengang kecuali Tari, Candil, dan orang lain yang mengenal Iwan dengan baik. Terkejut dan mengucap mata tak percaya. Mereka semua melihat serangan Rasul kedua mendarat di dada Iwan, dan mereka tadinya mengira bahwa dia sudah dikalahkan. Yang membuat mereka bingung, Iwan tidak terluka dan bahkan berhasil melukai Rasul kedua. Ini sangat tidak nyata sehingga mereka semua terguncang sampai ke inti-inti. Tuan Busnadi baik-baik saja kan? Bagus sekali. Melepaskan diri dari keterkejutan awal, Caleb dan yang lainnya merasa sangat gembira. Vini merasa sangat lega
karenanya menangis dan keputusasaan dalam dirinya lenyap dalam sekejap. Sialan, bagaimana bisa terjadi? Bertentangan dengan reaksi mereka, Selton, Florian, dan yang lainnya semuanya merasa putus asa. Tak satu pun dari mereka dapat memahami bagaimana Iwan berhasil bertahan dari serangan kuat dari Rasul kedua dan berhasil menang lebih dari itu. Ini sebenarnya sebuah keajaiban dan mereka tidak akan pernah mempercayai kebenarannya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku mengerti, anak itu mungkin memiliki alat pertahanan tingkat menengah yang mudah di dadanya. Itu harusnya begitu. Saat itu Durian dan Cassius tersadar. Mereka adalah para pemimpin keluarga Grimstone dan Underwood. Mereka berdua adalah seniman bela diri yang terampil dari generasi tua. Keduanya berpengalaman dan berdasarkan apa yang mereka lihat sebelumnya, mereka langsung menyimpulkan bahwa alat pertahanan di tahap menengah yang lunak. Iwan kemungkinan besar kesurupan, kalau tidak, dia tidak akan bisa selamat tanpa cedera akibat serangan langsung dari Rasul kedua. Tidak ada yang bisa mencapai hal itu. Bab 2896. Begitu, yang lain pun tersadar ketika mereka mendengar Durian dan Cassius. Mereka akhirnya menyadari bahwa Iwan berhasil selamat dari serangan gemuruh Rasul kedua dengan sebuah alat. Siapa sangka memiliki alat di tingkat menengah yang mudah. Tidak heran dia bertindak begitu berani. Kerumunan bergerak dan memandang Iwan dengan iri. Mereka semua tahu bahwa harta karun baik yang bersifat defensif maupun yang menyerang sangatlah langka. Alat atau harta karun di tahap yang lunas sama langkanya dengan ramuan surgawi. Dan semua seniman bela diri bermimpi untuk mendapatkan satu. Entah kenapa, Iwan berhasil mendapatkannya di usia yang begitu muda. Dia pasti sangat beruntung dan itu normal membuat yang lain merasa iri. Selain itu, Iwan cukup tangguh dan memiliki alat pertahanan di tingkat menengah yang mudah. Dia bahkan lebih kuat. Ini adalah momen ketika semua orang menyadari mengapa Iwan berani menantang 3 keluarga kuat sendirian. Ternyata Iwan punya banyak trik di balik bajunya dan mereka semua telah meremehkannya. Baiklah, sekarang giliranmu. Iwan mengabaikan Rasul kedua dan beralih ke Rasul pertama, ketiga dan Rasul keempat sebelum melangkah mendekat. Para Rasul menyerangnya dari 4 arah berbeda dan ini menimbulkan masalah baginya. Namun Rasul kedua kini telah dikalahkan dan hanya tersisa 3 orang. Dengan hancurnya formasi, Iwan bisa dengan mudah menjatuhkan menggunakan pantoset dan melindungi dan pelindung dada kaisar. Tenangkan dirimu nak, alat hanya bisa digunakan 3 kali berturut-turut. Bahkan jika kamu memiliki alat di tahap penengah yang mudah, itu bukan masalah besar. Rasul pertama mengejek. Terlepas dari apa yang dia katakan, hatinya pun hancur. Lagi pula, Iwan cukup tangguh bahkan tanpa alat pertahanan dan kecepatannya menyaingi para Rasul. Bahkan jika Iwan hanya memiliki 3 peluang untuk menggunakan pertahanan alat tersebut, mereka bertiga akan berjuang untuk menghabiskan batas alat tersebut, kecuali mereka mempertaruhkan nyawa mereka seperti yang dilakukan Rasul kedua. Jika mereka melakukannya, semuanya akan berakhir dikalahkan. Bahkan jika mereka berhasil menonaktifkan alat pertahanan Iwan, dan mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Seketika ketiga Rasul yang bersisa semuanya ekspresinya menjadi gelap saat mereka memikirkan apa yang harus dilakukan dengan alat pertahanan itu. Mengerti, sebuah ide pun muncul di benak Rasul pertama dan dia segera beralih ke Rasul ketiga dan keempat. Bab 2897.
Rasul ketiga, Rasul keempat, bergabunglah denganku. Mari kita semua bekerja sama untuk menembus pertahanannya. Rasul pertama menatap Rasul ketiga dan keempat dengan pandangan penuh pengertian. Iwan terlalu kuat dan bahkan memiliki alat pertahanan yang kuat. Jika mereka bertiga terus menyerang dari arah yang berbeda, akan sulit bagi mereka untuk menghabiskan batas alatnya dan Iwan akan mampu mengambil alih mereka. Dan mereka akan jatuh satu persatu. Sebaliknya, mereka harus mengumpulkan kekuatan untuk mengalahkan Iwan. Mengingat kekuatan mereka yang luar biasa, serangan gabungan mereka akan berada di tahap akhir yang mana. Selama alat pertahanan yang dimiliki Iwan berada dalam tahap menengah yang mana, mereka akan mampu menembus pertahanan Iwan. Dan ini jauh lebih baik daripada menyerang secara terpisah. Baiklah, Rasul ketiga dan keempat segera mendapatkan pesan. Mereka pun bereaksi dengan cepat dan berkumpul di sisi Rasul pertama. Oh tidak, melihat mereka mengubah strategi secara tiba-tiba, hati Iwan tenggelam. Dia lalu mengambil satu langkah ke depan dan mengeksekusi langkah pantom untuk menyerang mereka bertiga guna menghentikan serangan. Tapi Iwan terlambat satu langkah. Nah, terimalah Hamlin slide kami lagi. Rasul pertama meraung mereka bertiga masing-masing meluncurkan 6 strike dan energi sejati mereka digabungkan menjadi serangan yang lebih kuat. Serangan itu dikirim ke Iwan dengan kecepatan gila. Brengsek. Iwan pun memuncak mengingat kekuatan para Rasul. Serangan gabungan mereka mencapai kekuatan tahap akhir yang mana, yang cukup untuk menembus pertahanan pelindung dada Kaisar. Karena tidak berani menerima pukulan itu, Iwan pun berguling dari tanah dan lolos dari serangan itu. Hebat, alat yang dimiliki ternyata memang berada di tahap menengah yang mana. Para Rasul sangat gembira dan lega. Meskipun mereka menduga alat pertahanan Iwan ada di tahap menengah yang muna, itu hanyalah spekulasi. Jika mereka salah dan alatnya sebenarnya di tahap puncak yang muna, serangan gabungan mereka tidak akan berhasil pada Iwan. Jika itu benar, mereka akan kehabisan pilihan. Namun Iwan tidak berani melakukan serangan gabungan, tidak berani menangkisnya, yang menunjukkan bahwa alat pertahanannya memang berada di tahap menengah yang muna, bukan di tahap akhir yang muna ataupun puncak. Ini akan menjatuhkan Iwan lebih mudah. Rasul ketiga, Rasul keempat, ayo kita lakukan lagi, kata Rasul pertama. Mereka bertiga pun meluncurkan rumbling strike lagi dan energi sejati mereka bergabung sebelum menyerang Iwan.